Hari ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih membahas masalah uang dan hati, supaya hati kita nggak nempel kepada uang. Memang selama kita tinggal di bumi ini, kita butuh uang. Karena melakukan segala sesuatu harus pakai uang. Tapi ada beberapa hal tertentu yang kita tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang kita lakukan, harusnya fokusnya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar mengejar uang. Kalau kita terus-terusan mengejar uang, kita akan menjadi orang yang tamak, kita akan menjadi orang yang serakah, kita menjadi orang yang tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Yang penting, aku makmur, aku kaya. Kalau sudah fokusnya seperti itu, kita akan pakai cara apapun, sekalipun itu cara yang tidak benar di hadapan Tuhan pun akan dilakukan. Karena orang yang pingin kaya, ujungnya akan terjerat dengan berbagai macam persoalan. Kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Jangan selalu melihat ke sesuatu yang gede, melihat ke atas terus, jarang melihat ke orang-orang yang kekurangan. Melihatnya fokusnya kepada orang-orang kaya. Ya, kita ini harus hidup dengan tanggung jawab karena setiap kita diberikan kapasitas yang berbeda-beda. Kita harus mencukupkan diri begitu rupa sehingga kita nggak terjebak oleh hawa nafsu dan keinginan yang akhirnya akan menjerat kita kepada persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang rumit. Berapa banyak di antara kita karena mengingini hal-hal yang belum mampu tapi dipaksakan, ujungnya apa? Terjerat oleh hutang. Berapa banyak orang yang tidak bisa menguasai hatinya, mengendalikan dirinya, memaksakan begitu rupa sampai dia kredit ke bank, nyicil pakai ini dan itu hanya untuk memuaskan keinginannya. Akhirnya apa? Kebanyakan terjerat oleh hutang. Yang rugi siapa? Yang susah siapa? Ya dirinya sendiri. Makanya kita harus bisa menguasai diri kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada ketamakan, keserakahan yang menguasai diri kita. Kalau kita sudah sampai ke situ, ujung hidup kita ini akan banyak mengalami persoalan-persoalan yang harusnya tidak penting. Kita lihat di Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kita tidak boleh menjadi hamba uang. Uang harusnya menjadi hamba kita. Bukan kita yang menjadi hamba uang. Tapi banyak orang tanpa disadarin sudah menghambakan dirinya kepada uang. Mati-matian kejar uang. Pokoknya harus dapat uang dan lain sebagainya. Kalau berpikir seperti itu, ujungnya apa? Kerja dengan perlu, kerja dengan lelah, kerja dengan capek, segala macam akan dihitung, diukur dengan keuntungan. Aku dapatnya apa, untungku apa, aku nanti dapat uang apa tidak. Kalau orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah memiliki ketulusan dalam hidupnya. Orang yang menjadi hamba uang, uang itu kalau dijadikan Tuhan akan menjadi Tuhan yang jahat sekali. Kalau uang menjadi hamba kita, uang itu mengabdi dengan kita, dia akan menjadi hamba yang baik. Tapi banyak orang menghambakan diri kepada uang. Fokusnya keuntungan. Apalagi yang jadi hamba Tuhan ini harus bisa menang masalah keuangan. Kalau hamba Tuhan tidak bisa menang dalam masalah ini, engkau akan terjerat dengan berbagai macam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa pakai cara apapun juga, tujuannya untuk satu, dapat keuntungan, memuaskan diri, memuaskan hawa nafsu. Kalau hamba Tuhan tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik, yang dikejar nanti adalah upah, yang dikejar adalah keuntungan pribadi, untuk kepuasan pribadi, untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsu saja. Bisa pakai ayat firman Tuhan untuk menipu jemaat. Bisa pakai ayat apapun juga untuk ngambil keuntungan pribadi. Makanya sebagai hamba Tuhan harus memiliki kemurnian hati, harus memiliki ketulusan. Kadang kita ini sering diuji, kita ini cinta Tuhan apa tidak dengan masalah uang. Uang ini nempel dalam hati kita apa tidak. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau yang menjadi harta dan kebanggaan kita adalah uang, uang yang begitu nempel dan lengket dalam diri kita, sehingga kita hanya fokusnya kepada keuntungan pribadi. Bapak Ibu yang jadi hamba Tuhan,
harus memiliki kemurnian hati. Baru kita bisa ngajarkan tentang kemurnian hati kepada jemaat kita. Tapi kalau jadi hamba Tuhannya aja nggak menang dalam area ini, engkau nggak akan bisa ngajarin jemaatmu merdeka di area sini. Kalau hamba Tuhannya mata duitan, apalagi jemaatnya. Yang lebih parah lagi, mau dibawa kemana? Itu yang penting Bapak Ibu. Kita harus menang di area sini kok. Ada hal tertentu yang memang kita lakukan dan membutuhkan uang, tapi ada hal tertentu yang kita nggak bisa beli dengan uang. Biasanya yang kita nggak bisa beli dengan uang itu yang berbau kekekalan. Urapan nggak bisa dibeli dengan uang, kekudusan, kesucian, takut akan Tuhan, nggak bisa dibeli dengan uang. Makanya kita mesti tahu membedakan. Hati kita ini condongnya kemana? Hati kita ini arahnya kemana? Saya sudah sering kali singgung dalam hal ini. Kalau kita ini menjadi hamba uang, ketika kita bergaul dengan orang, kita bertemu dengan orang nggak memiliki ketulusan dan kemurnian. Kita ketemu orang baru yang kita pikir adalah profit dan keuntungan bisnis baru. Kita nggak bisa memiliki sifat hati yang murni. Ketemu orang berteman dengan tulus. Ketemu dengan orang menjadi berkat bagi orang itu. Yang kita pentingkan hanya keuntungan pribadi. Ketika kita ikut dalam satu komunitas, apapun lah namanya, yang diincar adalah orang-orang tertentu yang punya duit, supaya saya bisa memasarkan produk saya, supaya saya bisa menjual barang saya, dan saya akhirnya ngambil keuntungan. Ketika masuk gereja pun juga tidak memiliki kemurnian hati. Ketika saya masuk gereja, saya coba deketin orang-orang tertentu, siapa tahu dia bisa beli produk saya. Kalau sudah seperti itu kan hati kita ini jadi hamba uang, jadi tamak serakah. Kita nilai segala sesuatu hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus bisa menguasai hati kita. Kita bisa menaklukkannya di hadapan Tuhan. Kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadi orang yang didapatin melakukan segala sesuatu dengan kemurnian hati. Ketika kita melakukan dengan kemurnian hati, baru kita bisa mencintai Tuhan tanpa embel-embel. Kalau orang yang difokuskan itu hanya keuntungan, kekayaan, dan apa yang harus didapat, ketika mencari Tuhan pun, dia hanya fokus kepada apa yang Tuhan beri kepada saya. Pergumulan saya, persoalan saya. Dia tidak peduli dengan hati Tuhan, dia nggak peduli dengan isi hati Tuhan. Dia nggak peduli dengan tujuan hidupnya, karena yang jadi tujuan hidupnya adalah mendapat kekayaan, hidup dalam kelimpahan, hidup mengalami kemakmuran. Dia nggak peduli dengan apa tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau sudah seperti itu, bisa menjadi orang Kristen, datang ibadah ke gereja, ikut ibadah online, ikut ibadah onsite, ikut pelayanan, ikut terlibat banyak kegiatan di gereja, tetapi sangat duniawi, sangat materialistik sekali. Orang-orang kayak begini selalu ada di dalam gereja. Dan jangan-jangan orang itu adalah diri kita. Kalau kita menjadi bagiannya memiliki sikap hati yang kayak begitu, itu artinya kita butuh Tuhan. Kita perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Hari ini kita harus taruh hati ini kembali di hadapan Tuhan. Kita harus memberi hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan toh, bukan untuk yang lain. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dengerin baik-baik. Uang, kalau kita jadikan Tuhan dan kita menjadi hambanya uang itu menjadi jahat, kejam. Dia akan tekan kita, dia akan paksa kita, dia akan lakukan banyak hal yang membuat kita tuh bisa diperbudak olehnya. Dengerin, kalau kita jadikan uang itu sebagai Tuhan kita, itu yang lebih parah. Hidupmu bukan tambah baik, hidupmu akan mengalami banyak tekanan dan persoalan. Makanya kita harus belajar mencukupkan diri kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang Tuhan beri kepada kita, kita belajar tanggung jawab. Saya sudah ulang berkali-kali ini. Apapun yang Tuhan beri kepada kita hari ini, kita belajar mengelola dengan baik dan mengucap syukur. Karena setiap orang sudah diberi jatah sesuai dengan kemampuannya.
dan kapasitasnya. Ada orang yang bisa dipercaya 5 dan ternyata 5 itu dikembangkan menjadi 10. Ada orang yang kapasitasnya dikasih 2 dan dikembangkan jadi 4. Kalau kita bisa mengembangkan diri kita, skill, kualitas, pengetahuan, hikmat, pengertian, semakin kita memiliki wadah yang besar, tentunya Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Kenapa banyak orang tidak mau mengembangkan diri? Dia pingin yang gede. Ternyata ketika dipercayakan yang gede, dia tidak bisa dipercaya mengelola. Ketika dipercayakan yang besar, justru berkat besar itu menghancurkan hidupnya dan membuat dia jauh daripada Tuhan. Kita harus kenali diri kita sendiri. Batas kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa, keahlian kita seperti apa, kecakapan kita seperti apa. Makanya kita kalau ngerti ini, kita akan tahu, kita akan mawas diri. Kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jalan terus sama Tuhan. Dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Justru kalau engkau berjalan seperti yang Dia mau, engkau tanggung jawab, Tuhan akan cukupin. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah membuat engkau melarat, miskin, dan menderita selama engkau bisa dipercaya dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kelola dengan baik. Kita coba buka di Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Di Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan juga yang sama. Ketika Yesus mau naik ke surga, Dia minta kepada Bapa supaya rohnya itu menyertai kita. Dengarin baik, roh Tuhan ada di dalam hatimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Dia akan menyertaimu. Dia akan mengurapimu. Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tidak perlu khawatir. Artinya Bapak Ibu, hari ini jangan sampai hidupmu dikuasain ketamakan dan keserakahan. Karena kamu khawatir dengan masa depanmu, kamu menjadi orang yang kalap, menjadi orang yang serakah, jadi orang yang tamak. Karena takut masa depanmu ngalami kemiskinan dan kemelaratan. Sehingga pakai cara apapun untuk cari uang, cari kenyamanan hanya dengan uang. Kalau sudah seperti itu, kita ini akan menjadi hamba uang. Kita percaya, kita kerjakan segala sesuatu dengan baik, kita menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan, baru Tuhan akan percayakan berkatnya kepada kita. Kita akan menjadi orang-orang yang hatinya tidak terpaut dengan uang, tapi terpaut dengan Tuhan. Kita akan lihat lagi di Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau kita bisa dipercaya mengelola hartanya Tuhan, Tuhan akan tambahkan. Kemarin kita udah pelajarin, kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Kita bisa dipercaya dengan berkat kecil, kita kelola. Kita menjadi bendahara Tuhan yang bisa mengelola hartanya Tuhan dengan baik. Tuhan akan tambahkan. Kalau kita nggak bisa dipercaya berkat sedikit saja, udah sombongnya bukan main. Ketika dibawa ke dalam tingkat kelimpahan aja sedikit, hatinya nggak condong kepada Tuhan, condongnya kepada berkat, keuangan, materi. Ujung hidup kita bisa hancur, kacau, dan rusak serta babak belur. Justru kalau kita bisa mengelola dengan baik hartanya Tuhan, Tuhan akan tambahkan. Kita lanjutkan lagi. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya. Banyak orang ingin cepat kaya. Hidup pakai barang bagus, pakai mobil bagus, hidup dalam kemewahan, rumah bagus, apartemen bagus. Semuanya maunya yang merek. Karena dia pingin cepat hidup dalam kemewahan. Ingin cepat kaya.
Ketika orang pingin cepat kaya, justru tidak akan luput dari hukuman. Orang yang cepat kaya itu biasanya pakai cara dengan berhutang untuk memamerkan dirinya. Kalau engkau pingin kaya, belajar bertanggung jawab dari setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kemarin kita pelajarin, meski diapain berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengerin khotbah yang kemarin. Supaya hati kita ini nggak melintir kepada uang, harta, dan kekayaan, Bapak Ibu. Kalau orang pingin cepat kaya, jadi pendeta pingin cepat kaya, pakai ayat apapun untuk membenarkan diri, dia minta orang untuk memberikan persembahan dengan cara apapun juga loh. Jahat itu. Seperti Gehazi, seperti Bileam, seperti anak-anaknya Imam Eli. Mereka hidup serakah, tamak, karena dia pingin menikmatin kemewahan dan kekayaan. Kalau engkau pingin kaya dengan pakai cara duniawi, pakai kekuatanmu sendiri, engkau akan kena problem dan masalah di ujungnya. Hidupmu tidak akan menikmatin kebahagiaan, justru engkau hidup dalam banyak persoalan. Kita buka lagi di 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, hutang biasanya, kredit, bisnis yang ilegal, yang cepat dapatnya duit, judi, investasi bodong yang menawarkan deposito yang gede nilainya, atau pembagian dividen yang gede di luar batas kewajaran. Akhirnya apa? Jatuh ke dalam berbagai pencobaan karena pingin cepat kaya. Dalam beberapa tahun yang lalu, ada satu perusahaan menawarkan dengan bunga yang tinggi sekali. Anehnya, yang terjebak di dalamnya banyak sekali hamba Tuhan. Orang-orang yang ngerti kebenaran, dia pakai duitnya gereja diinvestasikan di sana. Ternyata apa yang terjadi? Investasinya bodong, uangnya hangus. Kamu akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan loh. Ini kita harus memiliki sikap hati yang benar di area uang ini. Kalau enggak, kita akan banyak jatuh ke dalam pencobaan. Hamba Tuhan sukanya deketin jemaat yang kaya-kaya, orang yang kaya-kaya. Dalam hatinya pingin diberkati dengan belas kasihan, dapat berkat, dapat fasilitas. Loh, kamu ini hamba uang atau hamba Tuhan? Kalau hamba Tuhan, kamu percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Tuhan menyertaimu, Tuhan mencukupin semua kebutuhanmu. Tapi kalau engkau ingin jadi hamba Tuhan yang ingin kaya, akhirnya engkau jatuh ke dalam banyak pencobaan. Orang yang waktunya belum punya mobil karena penghasilannya hanya pas-pasan, dia kredit mobil. Ternyata di tengah jalan macet. Apa yang terjadi? Mobilnya ditarik dan lain sebagainya, atau terjerat hutang. Nggak perlu kayak begitu. Kita jangan pingin kaya. Kita pingin menjadi orang yang bisa dipercaya berkatnya Tuhan. Orang yang bisa dipercaya berkatnya Tuhan, Tuhan akan buat hidupnya menikmatin kebaikan dan kemurahannya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Ini banyak orang terjerat dengan hutang. Sampai stres, sampai bingung, sampai ruwet hidupnya. Karena apa? Terjerat dengan berbagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nih loh, kalau pingin kaya, akhirnya jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu. Wah, pokoknya dikejar, pingin duit, pingin kaya, pingin kemewahan. Nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam runtuhan dan kebinasaan. Nah, di Indonesia ini percaya dengan dunia mistis. Banyak orang cari pesugihan, dan tempat pesugihan di Indonesia itu banyak sekali. Salah satunya di Gunung Kawi. Orang yang ke Gunung Kawi pingin katanya ngalap berkah. Kok berkah dikalap itu kan artinya kan serakah dan tamak.
Terus katanya dia harus tunggu sebuah pohon, kalau buahnya jatuh atau daunnya jatuh, pasti diberkati. Apa urusannya? Loh, orang yang pingin kaya, dia bisa pakai cara apapun. Mereka terjerat di dalam berbagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan. Itu banyak di Indonesia ini. Pingin orang cepat-cepat kaya, mereka lari ke pesugihan supaya ngalami berkat. Padahal dia bikin perjanjian dengan iblis yang jadi taruhannya nyawanya sendiri. Kita lihat banyak di Indonesia terjadi. Coba lihat aja, ada pesugihan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu selalu rame. Selalu rame. Karena orang pingin cepet-cepet kaya dengan cara yang pintas. Kalau ada orang yang pingin cepet kaya dengan cara yang pintas, salah satunya selain cari pesugihan, dia korupsi. Dia berbagai macam cara untuk nilep uang yang bukan menjadi miliknya. Berbagai macam. Orang-orang kayak begini ini bisa rajin ibadah di gereja, tapi karena hatinya tamak serakah, dia bisa korupsi. Dan ini sangat jahat di mata Tuhan. Bahkan kita lihat contoh banyak di Alkitab. Kita lihat dari perjanjian lama, ada namanya Bileam. Ini nabi yang diurapin Tuhan. Kalau bernubuat cespleng terjadi, tetapi karena pingin upah, pingin kaya, dia menyarankan untuk suatu kejahatan sehingga bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Bahkan dia pingin mengutukin bangsa Israel karena suruhan Raja Balak. Akhirnya apa? Mati mengerikan. Kita beranjak lagi, contohnya banyak sebenarnya. Anak-anak Imam Eli. Tamak dan serakahnya. Dia maksa kasih persembahan dengan keras sekali. Bahkan nidurin perempuan yang melayani di pelataran bait Allah. Kita lihat Gehazi. Dia kurang apa? Dia ini abdinya Elisa. Elisa ini hamba Tuhan yang diurapinya powerful sekali loh. Ini kelasnya hamba Tuhan loh. Ini kelasnya deket orang yang diurapin Tuhan. Nabi yang diurapin Tuhan. Tapi hatinya itu tamak. Dia ngejar persembahan. Ujungnya dia kena kusta. Kita lihat di perjanjian baru. Ada namanya Yudas Iskariot. Kurang apa dia? Tiap hari nempel sama Yesus. Ternyata hatinya tamak. Bahwa ibu engkau bisa rajin ibadah di gereja, engkau bisa nyembah Tuhan kenceng-kenceng, lakukan banyak mujizat, bernubuat, mungkin doain orang, pelayanan, khotbah, atau apapun, punya gelar, punya jabatan di dalam gereja. Tapi kalau ujung hatimu tamak dengan uang, engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan jerat berbagai nafsu yang hampa, akhirnya engkau membuat jatuh ke dalam kebinasaan seperti yang Yudas alami. Dia pingin upah sampai jual Yesus sendiri. Mengkhianatin Yesus. Kurang apa ini orang? Deket sama Tuhan setiap hari, berjalan pelayanan sama Tuhan, makan tidur bareng sama Tuhan, tapi ternyata hatinya terlalu tamak. Kalau engkau pingin kaya, engkau akan terjerat dengan berbagai macam persoalan. Ujungnya kalau nggak bertobat, hidupmu akan jatuh ke dalam kebinasaan. Ternyata ya, uang dan hati ini, kalau kita nggak beresin di hadapan Tuhan, bisa menghancurkan hidup kita. Begitu rupa. Orang yang pengen kaya, dia pakai korupsi. Bahkan Yudas ini korupsi uang persembahan, karena dia pegang uang kasnya di dalam pelayanannya Yesus. Uang kasnya itu gede jumlahnya, makanya bisa sampai dikorupsi. Kalau uang kasnya nggak gede, dia nggak pakai bendahara. Kalau uangnya sedikit, buat apa pakai bendahara? Kalau uangnya banyak di dalam pelayanan Yesus, makanya butuh bendahara. Karena tamak, dia pingin kaya, dia korupsi. Karena pingin kaya, dia jual narkoba. Karena uangnya cepat cair, uangnya cepat sekali. Karena orang pingin cepat kaya, melakukan hal yang ilegal, yang menentang hukum dan menentang kebenaran. Karena hatinya sudah dibutakan, pingin cepat-cepat hidup mewah, hidup enak tanpa mau kerja keras. Bapak Ibu, Tuhan pasti berkatin kita.
Apalagi kalau kita ini bisa didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya berkatnya Tuhan. Mengelola hartanya Tuhan dengan baik. Tuhan pasti berkatin hidupmu. Tapi kalau engkau ini males, jangan pernah berharap. Bahkan Alkitab katakan orang yang tidak kerja nggak usah makan. Artinya kita butuh hikmat pengertian. Dan kita harus menjadi orang yang rajin, bukan menjadi orang yang malas. Kalau kita menjadi orang yang malas, jangan pernah berharap engkau menikmatin berkat Tuhan. Jangan sampai hati ini nempelnya kepada uang. Yang menjadi saingannya Tuhan, bukan setan. Hari ini yang menjadi saingannya Tuhan, bukan setan, bukan roh-roh jahat. Tetapi yang menjadi saingannya Tuhan dalam hati manusia, hati orang, adalah uang. Makanya kita harus menang dalam hal ini. Kalau kita nggak bisa menguasai hati ini, menaruh dengan tepat di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang Kristen yang agamawi, yang duniawi, yang tidak pernah tahu tentang isi hati Tuhan, tapi yang dikejar sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Memang kita selama tinggal di bumi butuh duit. Memang kita selama tinggal di bumi kita butuh diberkati. Tapi berkat bukan segala-galanya. Kita harus cari Tuhan yang menjadi sumber berkat. Kalau kita hanya kejar berkatnya, engkau dapat berkatnya, engkau tidak dapat semuanya. Tapi kalau engkau cari ya sumber berkat, hatimu diubahkan, engkau dapat kekekalan, dan engkau akan dapat semuanya. Jangan sampai kita tinggal di bumi ini, kita mengejar sesuatu yang tidak kekal, ujungnya akan menyeret kita kepada kebinasaan. Kita lihat di Amsal 10, ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ketika Yusuf diberkati, dia ditempatkan di rumah Potifar pun diberkatin Tuhan. Ketika dia di penjara, Tuhan berkati. Ketika dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, Mesir diberkatin Tuhan. Siapapun, kalau ada penyertaan Tuhan, mau siapapun orangnya, mau terkenal, nggak terkenal, mungkin di kampung, mau di desa, mau di kota, kalau Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan akan buat hidupmu ngalami berkat dan kelimpahan. Daniel pun ngalami yang sama. Bapak Ibu, hari ini bagian kita harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Kita cintai Tuhan, kita kasihin Tuhan, kita nomor satukan Tuhan. Bukan hanya sekedar pingin kaya dan ngejar segala sesuatu dengan kekuatan kita. Banyak orang pingin kaya, kerja mati-matian, luar biasa. Memang kaya, tapi ujungnya ada susah payah yang menambahinya. Kita lihat lagi. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Beberapa tahun yang lalu, saya dengan istri saya itu benar-benar diproses Tuhan. Tapi kita bersyukur dengan proses itu. Sebelumnya yang kita kejar, saya jadi hamba Tuhan. Saya pelayanan kemana-mana. Saya udah khotbah kemana-mana. Kita ngusir setan, kita doain orang terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Tapi hari-hari kita habiskan untuk buka usaha. Dan fokus kita bukan lagi itu untuk kemuliaan Tuhan, tapi yang kita kejar adalah bagaimana kita punya aset, bagaimana kita mesti menikmati hidup dengan berkat dan lain sebagainya. Ternyata saya sebagai hamba Tuhan dimurnikan dulu oleh Tuhan. Hati ini diproses Tuhan. Setelah lewat proses itu, hati kami diubahkan, hati saya dengan hati istri saya diubahkan. Motivasi kami sudah bukan lagi pingin diberkati, pingin hidup dalam kelimpahan, anugerah dan lain sebagainya. Motivasi hati kami bagaimana saya ini didapati menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Istri saya pun juga begitu. Kita sudah bisa menikmati hidup dengan apa adanya sampai hari ini. Padahal kami diproses habis-habisan sampai harta kami habis. Benar-benar hancur keuangan kami. Sampai hari terakhir kita diberkatin Tuhan luar biasa, tetapi berkat sudah tidak nempel dalam hati kami. Justru kesukaan kami sampai hari ini adalah menabur. Dan itu menjadi kesukaan kami. Dan kami sangat diberkati dan bisa menikmati waktu dengan baik. Kita nggak ngoyo, tapi malah diberkatin Tuhan. Kita dulu habiskan waktu, meski bangun pagi, pulang sampai malam, dan lain sebagainya. Sekarang lebih rileks, justru tambah double porsi berkatnya.
kita bisa nikmatin hidup, kita bisa pelayanan kemana-mana, kita bisa doa dengan waktu yang lebih banyak lagi, dan ternyata Tuhan berkati. Ketika hati saya dan hati istri saya nggak nempel lagi kepada uang, nggak nempel pada kekayaan yang sifatnya tidak kekal, tapi kita fokus pada kekekalan, Tuhan justru buka jalan. Kita bisa menikmati hidup dengan kebahagiaan. Tapi kalau kita ini hanya sekedar ngejar kekayaan, pingin kaya, dengan pakai kekuatan kita sendiri, ujungnya susah payah akan menambahinya. Tetapi kalau kita menjadi orang yang diberkatin Tuhan, apa saja yang kita kerjakan Tuhan bikin berhasil. Engkau kerja di toko, di pabrik, di kantor, di perusahaan, di mana saja, di pemerintahan, apapun profesimu, apapun jabatanmu, apapun pekerjaanmu, apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan ketika berkatin hidupmu, Dia akan bikin berhasil dan akan membuat engkau menjadi kaya, dan tidak ada susah payah yang akan menambahinya. Ada orang-orang, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dari pagi dia kerja mati-matian sampai malam, dilakukan bertahun-tahun. Di pertengahan hidupnya, masih muda, sekitar 50-an, 40-an, tiba-tiba dia jatuh di kamar mandi, stroke, tidak bisa ngapa-ngapain, hartanya habis hanya untuk biaya hidupnya sampai masa kematiannya. Ngeri nggak? Kalau kita pakai cara Tuhan, kita akan nikmatin berkat Tuhan. Tapi kalau kita pakai cara kita sendiri, kita akan nikmatin banyak susah payah yang akan ditambahkan di dalamnya. Bagian kita hari ini menikmatin apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Selama engkau menjadi orang yang bisa dipercaya dan hatimu tidak nempel kepada uang, Tuhan akan berkati. Ketika engkau jadi orang yang rajin, engkau menjadi orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Dengerin baik-baik. Kalau kamu malas, tidak mau bekerja, lebih baik tidak usah makan. Puasa sekalian. Sampai kamu bisa memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan melakukan pekerjaan apa yang dipercayakan dalam hidupmu, kamu kerjaan, baru menghasilkan uang. Kita akan lihat di 2 Tesalonika, di ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Makanya orang Kristen dilarang malas, dilarang juga serakah, dilarang juga tamak. Kalau engkau malas, nggak mau kerja, kamu mau hidup enak-enaknya sendiri, hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain, tidak usah makan. Sampai engkau mau kerja, mau engkau melakukan segala suatu kegiatan dengan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu, engkau kerja dengan baik, dari situ Tuhan berkatin hidupmu, ujungnya engkau akan mengalami berkat yang berkelimpahan. Saya berdoa Bapak Ibu, semua orang-orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini menjadi orang-orang yang giat, memiliki hikmat, pengertian, bukan hanya sekedar bekerja, tapi bekerja memakai hikmat, pengertian. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Sehingga nama Tuhan disebut atas namamu dan keluargamu. Hari ini, kita mau belajar taruh hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai hati ini nempel dengan duit, tapi nempel dengan pribadi Tuhan.